Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan satu lagi aplikasi untuk belajar online, iaitunya Edmodo. Edmodo ni adalah platform atau media belajar dengan secara online yang diperuntukkan untuk guru, murid dan orang tua atau ibu bapa pelajar ya. Jadi apa keistimewaan daripada Edmodo ni? Edmodo ni dalam pandangan saya lebih lengkap lagi daripada aplikasi Quizizz, yang mana pada sebelum ini saya ada menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Quizizz ya. Jadi bisa lihat di atas untuk bagaimana cara menggunakan Quizizz. Jadi apa kelebihan Edmodo? Di antaranya adalah kita bisa share konten dalam bentuk gambar atau foto, dalam bentuk Word, Excel, PDF. Yang kedua, kita bisa memberikan tugasan apakah dalam bentuk latihan atau kuis pun bisa ya. Bagi yang terbiasa dengan aplikasi kuis, semua yang ada di situ ada di Edmodo sini. Apakah dalam bentuk jawapan ABCD, jawapan dalam bentuk terus pertanyaan dan berbagai lagi bentuk kuis yang disediakan. Nanti kita akan bahas setelah ini. Yang seterusnya mengelola komunikasi siswa sesama guru atau orang tua atau ibu bapa ya. Kita pun bisa berinteraksi dengan pelajar-pelajar kita dengan sesama guru. Nanti ada kita seperti yang terbiasa yang kita punya Facebook, IG atau media sosial lainnya. Kita bisa buat post di situ, kita tanya apa khabar atau kita buatlah sesuatu yang berhubung dengan pembelajaran. Dan seterusnya ada juga ujian atau periksa. Kalau di Indonesia ujian semester atau mid semester, kalau di Malaysia dikenal dengan UP1, UP2, ujian pertengahan tahun, ujian akhir tahun. Jadi nanti pelajar akan jawab secara online dan pun nanti guru pun periksa secara online. Okey, menarik bukan? Dan masih banyak kelebihan-kelebihan yang lainnya. Jadi bagaimana cara mendaftar aplikasi Edmodo ini dan bagaimana cara menggunakannya? Terus saksikan. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sekarang bagi kita yang ingin masuk melalui laptop atau PC, kita bisa masuk ke Google. Di sini saya akan menggunakan browser Google Chrome ya. Di sini kita typekan atau kita ketikkan Edmodo, edmodo.com. Kita pilih saja. Dan ini adalah tampilannya. Di sini ada beberapa pilihan, ada teacher sebagai guru, student ni sebagai pelajar atau murid, dan parent sebagai ibu bapa, sebagai orang tua pun bisa ya. Jadi bagi kita yang belum pernah mendaftar, kita tekan sign up. Nanti pun saya akan buat sebagai student di sini, saya akan buka melalui Mozilla ya. Jadi sekarang kita lanjutkan dulu sebagai teacher, kita sign up. I'm teacher. Jadi di sini kita disuruh untuk mendaftar melalui Google atau email kita sendiri. Di sini Office 365 seperti Microsoft ya. Dan di bawah ini ada email address atau password. Jadi untuk lebih mudahnya kita masuk dengan setup Google ini. Jadi kita akan dibawakan ke email kita. Kita tekan saja email mana yang ingin kita gunakan. Di sini melihat, mengedit, membuat, menghapus semua file Google Drive. Di sini kita izinkan karena kita akan menggunakan itu nanti. Tekan izinkan. Di sini welcome to Edmodo. Kita tulis nama pertama kita dan nama kedua kita. Setelah itu tekan next. Di sini terus saja kita pilih setup kelas ya. Di sini kelas name ni kita buat kelas kita ya. Contoh tingkatan 3 Alpha T. Di sini subjek kita pilih. Dikarenakan bahagian saya sini tidak ada, jadi saya akan pilih all saja. Di sini pun kita pilih all. Select grade ni maksudnya tingkatan 3. Kalau di Malaysia tingkatan 3, kalau di Indonesia itu 3 SMP, bermakna kelas 9 ya. Jadi kita terus tekan next. Di sini untuk warnanya kita pilih warna biru saja dulu. Lepas tu tekan create class. Dan di sini welcome to tingkatan 3 Alpha T. Di sini kita disuruh menambahkan student atau explore class. Di sini kita abaikan saja dulu. Kita tekan close X ni. Dan ketika kita sudah sampai di sini, kita lihat email kita dulu ya. Maka sudah ada pemberitahuan dari pihak Edmodo. Kita lihat email. Dan di sini notifikasi keamanan. Edmodo diberikan akses ke akun Google Anda. Bermakna kita sudah ada akun Edmodo ya. Jadi inilah tampilan awal dari Edmodo.
Kita lihat di atasnya ada home, ada class, discover. Jadi kita lihat di sini dulu home ni. Jadi pada menu home ni kita akan lihat di sini ada profil kita. Profil kita ni kalau belum ada foto atau gambar kita isi dulu. Kita tekan foto dan kita tambahkan dulu fotonya dan kita cari. Kalau foto kita sudah dapat, kita tekan open dan di sini kita tekan update dan di sini kita tekan OK. Di kanan ini ada add your school. Di bawah sini pun ada add your school. Kita tambahkan sekolah kita. Jadi kita tekan saja untuk menambahkan sekolah kita. Kita buat sekolah Islam. Oke, integrasi tahfiz asyakirin. Belum ada lagi yang buat, jadi kita tekan di sini ya, scan your school. Jadi di sini kita isi nama sekolah kita isi alamat lengkapnya, dan di sini adalah tempat kabupaten atau di Malaysia disebut dengan bandar. Sebelahnya lagi itu adalah provinsi, kalau di Malaysia itu negeri, dan sebelahnya adalah kode pos. Dan di bawahnya kita pilih negara mana. Setelah itu kita tekan add dan di sini kita tekan use the school ni, kita tekan saja. Oke, nama sekolah kita sudah terdaftarkan, Sekolah Islam Integrasi Tahfiz Asyakirin. Jadi guru-guru di sekolah kami ini tidak perlu daftarkan lagi nama sekolah ya, karena saya sudah daftarkan untuk di Edmodo ini. Jadi kalau sudah selesai kita di sini, kita kembali ke tempat home tadi ya. Jadi saya akan perkenalkan satu-satu menu yang ada di atas ini. Yang pertama adalah home. Di bawah sini ada tadi profil kita, ada nama sekolah, dan di bawah sini ada kelas kita. Kelas kita yang telah kita buat kalau ada satu kelas maka akan nampak satu kelas. Kalau ada beberapa kelas, contoh 3 kelas pun akan muncul di sini. Dan di sini titik 3 ni ada create class kalau kita ingin buat kelas baru. Arsip ni kalau kita ingin melihat file-file yang telah kita masukkan di dalam kelas kita. Join kelas ni maksudnya kalau kita ada join kelas di kelas lain, maksudnya kita akan menjadi murid ya daripada kelas lain. Pun bisa seperti itu. Di bawah sini ada hashtag. Hashtag ini untuk memudahkan kita dalam mencari pencarian. Dan di bawah sini ada popular hashtag. Dan yang di tengah ini adalah kita bisa membuat post. Post ini akan tertuju kepada semua orang yang tergabung dengan Edmodo ni. Kita bisa buat status di sini, sudah buat tugasan. Di sini kita bisa melihat kepada siapa yang ingin kita lihatkan post ini, apakah kepada guru-guru yang di Edmodo ni atau hanya guru-guru di sekolah ini atau semua yang terhubung dengan Edmodo. Dan di bawah sini nanti kita akan melihat histori-histori ya yang sudah kita buat selama ini. Jadi akan nampak di sini apapun post yang telah kita buat selama ini, dan ini sebelah kanan ni adalah sebagai informasi-informasi daripada Edmodo. Di sebelahnya lagi ada menu kelas. Kelas ni akan kita lihat di sini berapa kelas yang sudah kita punya. Kalau ada satu kelas akan nampak satu kelas, kalau 2 kelas akan ada 2 kelas. Kalau contohnya mungkin kita sudah ada 5 kelas atau 10, dia akan ada semua di sini. WSDU ni maksudnya tugasan-tugasan yang telah kita berikan kepada pelajar, dan kita akan bisa lihat bagaimana pelajar itu apakah on time atau ada yang terlambat memberikan tugasan, dan pun ini lebih kepada seperti history ya. Progres ni adalah nilai-nilai yang telah kita berikan kepada pelajar-pelajar ya. Contoh, sudah ada 3 tugasan kita berikan, dan setiap tugasan tu kita telah memberi markah, memberi nilai. Maka nanti dia akan tampil semua di sini. Tugasan kedua ini semua nilainya. Dan di sini sebelahnya ada menu export. Kita bisa bawa kepada Excel dan kita bisa lihat hasilnya dan kita bisa print ya. Sebelahnya lagi ada discover. Discover ni lebih kepada informasi yang diberikan oleh Edmodo ya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa belajar di sini bagaimana informasi terbaru daripada Edmodo. Di sebelahnya ada library. Library ini adalah tempat kita memasukkan atau menyimpan file kita ya. Jadi berapapun file yang ingin kita simpan di sini, kita bisa simpan. Jadi seandainya mungkin penyimpanan kita, file kita di laptop mungkin hilang, kita sudah ada di sini karena kita sudah menyimpannya di library Edmodo. Jadi library ini bisa menyimpan banyak file ya, dan pun kita bisa menghubungkan dengan OneDrive dan Google Drive.
Di sebelahnya lagi kita ada menu message. Message ni kalau kita ingin chat dengan seseorang, apakah dengan sesama guru atau dengan pelajar ya. Di sebelahnya lagi di sini ada save kalau kita mencari sesuatu. Di sini ada menu notification, maksudnya kita akan mendapatkan notifikasi-notifikasi yang ada datang sama kita. Apakah pelajar ini telah selesai buat tugas, atau pelajar ini ada memberikan pertanyaan atau apapun. Jadi sebelahnya lagi nih profile. Profile ni seperti yang kita lihat tadi di pertama, kita bisa ubah profile kita, dan yang di bawah ini boleh kita pelajari sendiri lagi. Jadi sekarang kita akan memanage kelas kita ini ya. Sekarang kalau kita ingin menambahkan kelas baru, kita klik kelas. Di sini kita buat kelas kita tingkatan 5 Alpha T. Di sini deskripsi ini gambaran kelas kita. Setelah kita membuat deskripsinya, ini adalah subjek pendidikan Al-Quran Sunnah. Di sini select grade ni karena mereka tingkatan 5, bermakna ini sebelah. Di sini kita pilih apa yang berkaitan. Kalau tidak ada, kita pilih all saja. Di sini select subjek ni, kita pilih all lagi. Dan di sini colornya, di sini kita akan gunakan color purple. Kita tekan create. Okey, sudah jadi. Dan di sini bagaimana kita cara menambahkan student? Kita tekan add student, dan di sini kita akan coba menambahkan student ya. Contoh di sini saya buat 3 Alpha T. Dan di sini seperti yang kita lihat tadi, ini tingkatan 3 Alpha T. Di sini kelas code. Ini kod inilah yang akan kita berikan kepada pelajar ya. Di sini saya akan coba masuk dengan Mozilla. Saya akan buat akun pelajar di sini. Kita masuk lagi dengan Edmodo. Pun kita bisa masuk dengan edmodo.com ya. Dan ini tampilannya di Mozilla. Kita di sini pilihan guru pelajarnya tidak nampak lagi ya. Terus saja kita tekan sign up. Dan di sini pilihannya ada account guru, teacher account, ada student account atau account pelajar. Kita pilih account pelajar. Dan di sini sebaiknya kita isi dengan nama ya. Contoh di sini saya buat dengan Muhammad Aiman. Kelas code ni kita ambil kode yang tadi atau kod yang tadi ya. Kita copy dan kita bawa ke sini. Username ni di sini username ni kita buat gabungan huruf dan angka sebaiknya ya. Aiman sekarang 4, Aiman 04. Okey. Username tag bermakna telah pernah digunakan ya. Jadi kita ubah aja Muhammad Aiman 12. Masih lagi digunakan 120420. Okey. Baru diterima Muhammad Aiman 120420, username available. Ni berarti telah diterima. Email ni kita abaikan saja. Password ni yang akan dia pakai nanti ya. Dan ketika kita sudah isi password ini, di sini okey. Kita tekan create your account. Dan di sini ada tampilannya account safety, maksudnya account ibu bapa mereka. Jadi ini kita skip saja. Okey, Aiman sekarang sudah ada account Edmodo dan dia sudah masuk terus otomatis ke 3 Alpha T ya. Dia otomatis sudah gabung ke dalam grup 3 Alpha T. Jadi sekarang kita lihat di account guru tadi. Kita refresh. Kita lihat di member dan di sini ada student 1 Muhammad Aiman. Okey. Kita sudah berhasil mendaftarkan 1 orang pelajar ya. Dan di sini adalah menu kelas. Di atas ini ada post. Post ini nanti di sini sampai ke bawah sini adalah semacam histori ya. Post apa saja yang telah kita berikan kepada pelajar atau tugasan-tugasan apa saja yang telah kita berikan kepada pelajar atau murid, dia akan nampak di sini semuanya. Di bawahnya lagi ada file-file yang telah kita masukkan akan tersimpan di sini seperti nanti di library ya. Member ni maksudnya kumpulan student yang telah kita tambahkan di sini. Contoh ada 10 student, 10 pelajar, maka dia akan ada hasilnya di sini akan menampilkan semua pelajar kita. Dan kita tekan lagi your class ni, tekan lagi post ni, dan kelas code ni adalah kode kelas yang akan kita berikan kepada pelajar. Di sebelah kanan ini ada menu plus. Nah, di sinilah nanti kita akan memberikan tugasan kepada pelajar ya. Kalau tadi itu dalam bentuk post, kita bisa memberikan tugasan kepada pelajar, tugasan kepada murid dalam bentuk post. Kita juga bisa memberikan dalam bentuk assignment ya, dalam create assignment. Dan load ni maksudnya kita memberikan tugasan yang telah pernah kita berikan kepada pelajar. Create quiz ni pun kita bisa membuat quiz. Load ni maksudnya kuis yang telah pernah kita berikan kepada pelajar.
Jadi bagaimana cara membuat assignment quiz ni? Terus saksikan ya. Jadi tadi ada 3 hal. Pertama, bagaimana cara membuat post, bagaimana cara membuat assignment, bagaimana cara buat quiz. Jadi sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara buat post. Kalau post di sini, ini adalah post secara umum ya. Post ini bisa dibaca oleh semua orang. Sedangkan kita ingin membuat tugasan dalam bentuk post kepada pelajar. Jadi kita masuk di sini salah satu kelas kita tingkatan 3 Al-Fatih, dan di sini kita tekan menu post dan start discussion ni kita tekan. Contohlah nanti kita tidak bisa mengajar disebabkan karena kita sakit atau disebabkan ada urusan. Jadi kita buatlah di sini. Setelah selesai kita buat soalannya, kita ambil apakah daripada file atau foto. Di sini saya contohkan, saya akan ambil sebuah file untuk sebagai rujukan pelajar atau mungkin yang perlu dilihat oleh pelajar. Contoh di sini, contohlah ini tugasannya. Kita open. Kalau telah selesai, kita tekan post. Okey, kita akan lihat pada Mozilla tadi, pada Aiman tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ada Cikgu Rushdi telah mengirimkan tugasan. Sekarang bagaimana cara kita memberikan tugasan kepada pelajar? Kita tekan lagi kelas kita ni tadi, tingkatan 3 Al-Fatih. Dan di sebelah kanan sini ada menu plus. Kita tekan dan di sini create assignment. Di sini kita buat tugasan. Contoh di sini judulnya tugasan tajwid, dan pertanyaannya carilah contoh qalqalah di dalam surah Al-Masad. Dan kalau ada file yang ingin kita masukkan, di sini contoh kita ambil foto atau gambar surah Al-Masad itu dan kita masukkan. Ini contoh saja ya, kita masukkan. Dan di sini kalau ada link yang ingin kita masukkan link. Dan di sini add from library kalau ada yang kita masukkan lagi. Dan di sini kita tekan assign atas ni. Dan di sini adalah due date. Due date ni kapan terakhir mereka buat tugasan, kapan last hantar. Contoh di sini 14. Jadi saya berikan masa 2 hari dan sebelum pukul 12 AM ni pagi. Dan kita tekan log, maksudnya mereka tidak bisa lagi membuat tugasan kalau tarikh due date-nya telah habis ya. Dan di sini kalau telah selesai kita tekan assign. Okey, sudah terkirim. Kita lihat pada akaun pelajar tadi pada Mozilla. Kita refresh dulu. Okey, di sini Aiman, pelajar tadi namanya Aiman, dia telah mendapatkan carilah contoh qalqalah dalam surah Al-Masad. Dan di sini nanti open. Sekarang bagaimana cara kita membuat kuis? Kita masuk di sini lagi pada kelas kita tadi, contoh di sini tingkatan 3 Al-Fatih, dan pada menu plus sebelah kanan di sini create quiz. Di bahagian sini ada quiz detail nih. Di sini judulnya kita buat quiz 1. Instruksinya kita buat jawablah soalan berikut. Di bawah ini adalah masanya. Contoh kita hanya berikan masa hanya 10 menit. Di bawah ini lagi ada log after due date. Maksudnya kalau telah habis masa yang telah kita tentukan, maka pelajar tidak bisa menjawab lagi soalan. Kita tekan, dan random question ini maksudnya setiap pelajar akan mendapatkan urutan soalan yang berbeza. Dan itu nombor 1 quiz detail. Sekarang yang nombor 2 quiz question. Dan di sini ada multiple choice, maksudnya ini bentuk-bentuk soalan ya. Di sini ada true atau false, maksudnya betul atau salah. Contoh di sini soalan yang berbentuk betul atau salah. Di sini saya buat pertanyaannya surah Al-Masad dinamakan juga dengan surah Al-Lahab. Di sini betul atau salah, dan kita jawapannya adalah betul. Kita klik saja. Kalau seandainya salah kita pindahkan ke sini. Sebab ini jawabannya betul, kita buat true, betul ya. Dan di sini poinnya, contoh kita buatkan poinnya 10. Dan di sini tadi kalau ada file yang ingin kita masukkan, kita bisa tekan di sini ya. Ini sudah ada soalan nombor 1. Kita tambah lagi. Soalan nombor 2 tadi kita sudah buat dengan true atau false. Sekarang kita buat soalan kedua multiple choice. Maksudnya di sini adalah kalau ada beberapa pilihan jawaban. Contoh di sini soalannya saya buat Al-Quran ada berapa juzuk?
Dan di bawah sini kita buat pilihannya ada 28, 29, 30, 31. Kalau kita ingin menambahkan jawapan lagi, di bawah ini ada add respon. Kita tekan saja. Dan ini markahnya nanti poinnya adalah 10. Kalau telah selesai, dan kalau kita ingin menambahkan file atau apapun sumber, kita bisa tambahkan di sini ya. Kalau telah selesai, kita soalan ketiga, short answer. Apa maksudnya? Di sini memerlukan jawaban yang singkat. Contoh di sini saya buat soalannya atau pertanyaannya, apa maksud Anas? Jadi di sini jawaban tidak disediakan ya, karena nanti pelajar akan terus jawab dan guru terus periksa atau koreksi. Dan di sini poinnya kita letakkan 10. Lepas tu kita ingin tambahkan lagi soalan, kita tekan add new question. Soalan yang keempat, kita pilih fill in the blank. Di sini maksudnya adalah mengisi tempat kosong ya. Jadi di sini soalannya kita buat Nabi Muhammad dilahirkan di garis bawah atau underscore, koma, pada tarikh 12 garis bawah atau underscore titik. Jadi underscore itu adalah tempat pelajar akan menjawab. Kalau kita lihat di bawah ini, di bawah respon nih, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dalam kotak pada tarikh 12 Rabiul Awal dalam kotak. Jadi kata-kata Mekah dengan Rabiul Awal ni kita isi ya, supaya nanti kalau pelajar jawab, kalau seandainya pelajar jawab Mekah dengan Rabiul Awal, maka dia akan betul sendiri. Tapi kalau dijawab dengan jawaban yang lain, maka jawaban itu akan menjadi salah. Kalau kita telah isi, kita buat poinnya di sini 10. Ini hanya sebagai contoh ya. Kalau telah selesai, kita ingin tambah lagi add new question. Kita pilih lagi yang kelima, sekarang matching ya. Matching ini maksudnya padankan. Di sini soalannya kita buat Nabi dan Rasul yang menerima kitab suci. Responnya atau jawabannya, Nabi Muhammad menerima Al-Quran, Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Isa menerima Injil, Nabi Dawud menerima Zabur. Dan kalau kita masih ingin menambahkan lagi, kita tekan di bawahnya itu add respon. Jadi nanti tampilan pada pelajar, jawaban ini akan diacak ya, atau akan di random. Dan di sini poinnya kita buat 10. Kalau kita ingin menambahkan lagi soalan, kita tekan add new question. Di sini soalan yang keenam kita pilih dengan multiple answer. Di sini pertanyaannya mukjizat Nabi Muhammad. Kita buat jawabannya di bawah respon, ada Al-Quran, tongkat membelah laut, membelah bulan, menghidupkan orang mati. Jadi kalau kita ingin menambahkan pilihan jawaban, kita tekan add respon. Dan di sebelah kanan ini ada correct answer, ini kita buat right atau tanda centang 2 ya, karena di sini adalah jawabannya lebih daripada 1. Dan di sini adalah 10 poin. Jadi di sini kita lihat poinnya. Di sini ada 4, berarti 40. Di sini ada 4 lagi, dah 80. Di sini ada 2 jawaban, 100. Ini 110. Ada 1 jawaban. Ini pun ada 1 jawaban, 120. Dan ini atas ini ada 1 jawaban, 130. Maka poin totalnya adalah 130. Jadi kalau telah selesai, kita tekan assign ya. Dan di sini untuk tingkatan 3 Al-Fatih, di sini kita buat due date-nya contoh sampai 14 saja, 14 April sampai jam 12 pagi. Di sini so result ni kita tampilkan hasil yang dibuat oleh pelajar. Lepas tu log ni adalah kita kunci. Kalau telah habis masanya, maka pelajar tidak bisa memilih. Random question ini maksudnya setiap pelajar akan mendapatkan pertanyaan secara rawak ya. Lepas itu maka di sini kita tekan assign. Di sini kita tekan successful. Oke, got it. Dan di sini kita telah selesai buat kuis tadi ya. Jadi itulah penjelasan bagaimana cara buat akaun guru, akaun pelajar, penjelasan setiap menu-menu atau button-button yang ada dalam Edmodo. Bagaimana cara kita memanage kelas, menambah pelajar, buat post tadi, juga buat tugasan, buat kuis. Mudah-mudahan share ini bermanfaat bagi kita semua, apalagi kita yang telah selalu belajar secara online ini. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada yang lain supaya lebih banyak yang faham tentang Edmodo ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.